Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa duriyatihi bi anallaha yuli darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa bi ulumihim wa barakatihim fi dini wa dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kesempatan untuk dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis ini. Mudah-mudahan mendapatkan barokah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan daripada pembahasan ruh yang sudah terlepas dari jasad. Kemarin kita mengartikan ruh, mendefinisikan ruh bahwasanya ruh itu adalah jismun latif. Itu sebagaimana yang diberi keterangan oleh ahli sunnah wal jamaah daripada orang-orang mutakaliminnya, ahli tauhidnya, ahli fakihnya, semuanya mendefinisikan ruh sebagai jisim latif. Yang mana jisim latif itu mustabikun bil badan, tercakup di dalam badan manusia. Sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam Nawawi, beliau mengatakan seperti menyatunya air di dalam tumbuhan. Kalau kita melihat tanaman, di situ terdapat air. Nah, mustabik namanya, yaitu tercakup di dalamnya. Sebagaimana ruh juga. Ruh itu mengisi seluruh anggota badan. Inilah daripada pendapatnya Ahlussunnah wal Jamaah. Sementara orang-orang Mu'tazilah mengatakan bahwasanya ruh itu bukan jisim, dan bukan a'rad, bukan sifat, dan juga bukan jisim tapi jauhar. Ya, jauhar itu apa? Al-fardi ya. Juz'un fardi. Sesuatu yang sendiri, yang tidak tersusun. Terus terdapat di dalam anggota badan. Menurut Mu'tazilah, ruh itu tidak mengisi seluruh anggota badan, cuma ruh itu nempel sama badan. Ini pendapat Mu'tazilah. Terus kemudian diterangkan juga bahwasanya ruh itu dicabut oleh malaikat. Ya, dicabut oleh malaikat. Nah, malaikat itu mencabut semua ruh, mau ruh manusia, mau ruh jin, bahkan hayawanat, bahkan semut pun itu dicabut oleh malaikat ruhnya. Sebagaimana diterangkan dalam kitab Tuhfatul Murid. Kemudian ya, membahas tentang ruh, meneliti tentang ruh. Nahnu min Syafi'iyah, kita daripada kelompok dari Syafi'i, mazhab Syafi'i, itu memakruhkan
daripada membahas ruh, meneliti tentang ruh, karena sesuai dengan ayat apa? Yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi. Daripada ayat ini maka kelompok Syafi'iyah itu memakruhkan pembahasan ruh secara detail, bahkan ada yang mengharamkan. Berbeda dengan Ashabul Maliki, berbeda dengan pendapat daripada madhab Maliki. Kalau madhab Maliki memperbolehkannya, sehingga mereka mengatakan ruh adalah jisim yang mempunyai surah, yang mempunyai bentuk sebagaimana bentuknya badan kita. Kalau misalkan badannya tinggi, ruhnya ikut tinggi. Kalau badannya pendek, ruhnya ikut pendek. Ini sebagaimana pendapat daripada madhab ahli madhab Malik, daripada madhab Maliki. Dan ada juga dari kelompok Syafi'iyah yang mendefinisikan ruh sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam, mengatakan di dalam jasad manusia itu ada dua ruh. Di dalam jasad orang itu ada dua ruh. Menurut Syekh Izzuddin bin Abdissalam, yang pertama namanya ruh yaqadhah, ruh kesadaran. Sehingga ruh kesadaran ini itu keluarnya ketika orang itu tidur. Jadi ketika tidur, ruh kesadaran ini hilang. Nah, ini ruh yang pertama. Dan ketika itu bangun, ruhnya kembali. Ini menurut Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Lalu yang kedua ada ruhul hayat, ruh yang mana kalau itu terpisah dari jasad maka matilah orang tersebut. Orang itu mati. Juga ada yang berpendapat bahwasanya ruh itu tempatnya, sebagian ulama berpendapat bahwasanya ruh itu ada yang mengatakan tempatnya di hati, ada lagi yang mengatakan tempatnya di perut, ada yang mengatakan tempatnya di dekat sama hati. Tetapi dari semua pendapat, yang pendapat kuat yang dibenarkan oleh ahli sunnah wal jamaah adalah pendapat dari yang mengatakan bahwasanya ruh itu mustabik, yaitu menyeluruh di anggota badan manusia. Kemudian kemarin diterangkan juga bahwasanya ruh ketika terpisah daripada jasad, lalu ruh tersebut menetap, di mana dikatakan nanti diceritakan tentang riwayatnya ruh ketika dia sudah terpisah dari jasad manusia. Di situ bahwasanya ruh yang terpisah dari jasad manusia nanti di sini oleh Syekh Hasyim Asy'ari diriwayatkan dari Syekh Bara' bin Azib, Syekh Bara' bin Azib radhiyallahu anhu menceritakan hadis yang panjang yang mengumpulkan pada perkara-perkaranya orang yang sudah meninggal. Al-maut, mati itu apa? Mati itu sifat. Sebagaimana hayat itu adalah sifat, hidup itu adalah sifat, mati pun sifat. Ini adalah pendapat ahli sunnah wal jamaah. Tetapi kalau menurut pendapat Mu'tazilah, yang namanya mati itu bukan sifat. Kata Mu'tazilah, yang namanya mati itu bukanlah sifat. Nah, ketika ruh sudah terpisah dari jasad, maka apa yang terjadi? Di sini Syekh Bara', salah seorang ulama, berkata, salah seorang sahabat mengatakan, menceritakan tentang ruh yang sudah terpisah dari jasad. Qala, berkata Al-Bara', Imam Bara' mengatakan, suatu hari kharasna, saya keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin,
untuk mengantarkan jenazahnya seorang laki-laki dari sahabat Ansar. Kemudian fantahaina il qabr, ketika kita sudah sampai ke kuburan, walam mayulhad, tetapi kuburannya itu belum selesai digali. Maka jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu duduk dan kita pun ikut duduk di sampingnya Rasulullah, di sekelilingnya Rasulullah. Ka'annama ala ru'usinat thair, semuanya terdiam, seakan-akan di kepala kita itu ada burung yang menghinggap, yang mana saking mereka itu diam, seakan-akan kalau ada burung di atas mereka itu enggak gerak. Jadi mereka semua terdiam. Faja'ala yarfa'u basarahu, tiba-tiba Rasulullah mengangkat kepalanya ke langit, melihat langit. Kemudian Rasulullah menurunkan pandangannya dan melihat ke bumi. Summa qala, kemudian Rasul mengatakan, a'udzubillahi min adabil qabr, saya berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Qalaha miraran, ini Rasulullah mengatakannya berulang-ulang. Ya, kata Rasulullah, a'udzubillahi min adabil qabr, a'udzubillahi min adabil qabr. Ini sebagai pelajaran, ya, sebagai pelajaran untuk umatnya tentang dahsyatnya kubur ini, azab kubur ini. Suma qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal abdal mu'min, sesungguhnya seorang hamba mukmin itu idza kana fi qibalin minal akhirah, ketika berada menuju akhirat, artinya berada di sakaratul maut, wan kita minad dunya, dan dirinya sudahlah terputus dari dunia, usianya sudah habis. Ja'ahu malakun, maka datang kepada dia malaikat. Fajalasa inda ra'sihi, malaikat itu berdiam di mana? Di kepalanya. Malaikat Israil. Nah, langsung bertemu dengan malaikat Israil. Fajalasa inda ra'sihi, ini malaikat berada dekat kepalanya laki-laki tersebut yang sedang sakaratul maut. Lalu berkata malaikat kepada laki-laki tadi. Di sini ada dua. Di sini Rasulullah menerangkan laki-laki pertama, laki-laki yang soleh, seorang yang taat kepada Allah. Lalu dikatakan, uhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah, keluarlah engkau wahai nafsu, keluarlah engkau wahai diri yang mutmainnah, yang sudah tenang. Wahai nafsu yang tenang, wahai jiwa-jiwa yang tenang, keluarlah kamu menuju ampunan Allah dan ridhonya. Ini rajul soleh, seorang soleh, datang malaikat lalu berkata kepada ruhnya, ayo keluarlah kamu wahai ruh yang tenang, jiwa yang tenang. Lalu keluarlah ruh tersebut, nafsuhu, keluar dirinya, artinya keluar ruhnya. Watasilu kama sailuka terusako, saking gampangnya itu meninggal seperti tetesan air yang mengalir. Ruhnya keluar sebagaimana air mengalir, gampang. Kemudian tanzilul malaikah minal jannah, setelah malaikat Israel mencabut nyawa rajul tersebut, malaikat-malaikat lain datang. Mereka turun daripada surga, bidul wujuh, ya, yang mana wajah mereka itu putih. Wajah-wajah mereka itu putih. Ka'anna wujuhahum syamsu, sebagaimana putih atau bersinarnya matahari. Ma'hum akfanun min akfanil jannah, mereka membawa kain dari kain-kain surga. Wahanut min hanutiha, membawa wangi-wangian surga untuk menyambut ruh rajul yang soleh tersebut. Fayajlisuna minhumud dal basar, mereka duduk di sekelilingnya laki-laki tersebut, yang mana ini malaikat saking banyaknya sehingga sepanjang laki-laki itu menatap, ruhnya menatap, semuanya berisi malaikat.
Fa idza qabadaha al-malaku, ketika malaikat mencabutnya, walam yat'uha fi yadihi tarfat ainin, maka tidak dilepas. Ketika malaikat mencabut nyawa seseorang, ini enggak dilepasin, terus ya dipegangin sama malaikat sampai ruhnya terlepas. Itu yang sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, tawafadhu rusuluna wa hum la yufaritun. Tawafadhu, telah mengambil daripada manusia, ruh-ruh manusia, utusan-utusan kita yaitu malaikat, dan mereka tidaklah sembrono dalam menjalankan tugasnya. Enggak kelepas, diambil lepas, enggak, diambil udah dipegang terus sampai keluar. Qala fatahruju nafsuhu, keluarlah nafsu atau ruhnya orang soleh tersebut, ka'atya birihin wujidat, dengan aroma yang paling wangi yang pernah ditemukan. Seandainya manusia ini mencium aromanya, maka ini wangi yang belum pernah dia cium saking wanginya. Fatahruju bihil malaikah, ya. Nah, sehingga gini, jiwa orang mukmin seandainya ditampakkan, ya, diperlihatkan, terus dijisimkan, maka akan berbentuk cahaya. Yang mana cahaya ini seandainya dilihat orang-orang kafir, maka orang-orang kafir ini ngomong ini Tuhanku. Saking bersinarnya ruhnya si mukmin, saking indahnya ruhnya si mukmin. Nah, kalau orang mukmin ini terangkat ruhnya, sudah dicabut ruhnya, fata'riju bihil malaikah, kemudian malaikat membawa ruhnya ke langit. Diangkat ini ruhnya, dibawa ruhnya ke langit. Fala ya'tuna ala jundin, ya, wa fi riwayatin fala yasil yamuru bil ummi sabiqah. Terus diangkat ke langit sampai melihat atau dilihat oleh ruh-ruh orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu melihat rajul yang soleh ini keluar dan diangkat oleh malaikat. Wal qurunul khaliyah ka'amsalil jaradil muntashir bainas sama'i wal ar. Mereka semua ibaratkan sebagaimana belalang yang merata di langit dan bumi. Illa qalu, lalu kemudian mereka mengatakan, ma hadhihi ruh, siapa ruh orang ini? Ini orang siapa ini? Masya Allah, wanginya luar biasa. Fayuqalu, maka dikatakan, fulanun, ini ruhnya fulan, ini ruhnya fulan, ya. Bi ahabbi asma'ihi, disebutkan dengan nama yang membuat dirinya bangga, ya, dengan sebutan yang membuat dirinya bangga. Disebutkan nama dia, dikenalkan seluruh roh-rohnya orang soleh mengenal orang ini. Hatta yantahu bihi ila babi sama'i dunya, sehingga malaikat tersebut sampailah ke pintu langit yang pertama. Fatuftahu lahu, dibukanya pintu langit yang pertama. Wa yusayyi'uhu min kulli sama'in muqarribuha hatta yantahi bihi ila sama'is sabi'ah. Setiap daripada langit yang dia naiki, itu semua malaikat, semua penghuninya mengaturkan penghormatan kepada si ruh tersebut. Kemudian fayaqulu uktubu kitabahu fi illiyin, lalu Allah berfirman memerintahkan malaikat untuk menulis daripada orang tersebut sebagai orang yang baik. Wa ma adraka ma illiyun kitabum marqum yasyadul muqarrabun, disaksikan oleh malaikat-malaikat. Fayuktabu kitabahu fi illiyin, lalu dicatatnya dia sebagai orang yang beruntung, orang yang bagus. Kemudian setelah dia diperkenalkan di langit, lalu ruhnya tersebut dikembalikan lagi ke dalam kuburnya. Jadi nanti pertanyaannya itu, pertanyaan malaikat itu terjadi setelah ruh ini diangkat. Jadi begitu
ruh diambil, ya, nanti ruh itu diangkat, dibawa ke langit untuk diperkenalkan kepada para malaikat. Kemudian setelah itu ruh itu dikembalikan lagi ke tempat kubur tersebut, di mana orang itu dikuburkan. Kemudian sumayuqalurutuhu ilal ar, kembalikan dia ke bumi. Fa ini wa'atuhum anni minha khalaqnahum inni minha khalaqnahum wa fiha nu'iduhum. Sebagaimana Allah berfirman bahwasanya dari bumilah Allah ciptakan manusia, dari tanahlah Allah ciptakan manusia, dan kepada tanahlah mereka akan dikembalikan. Faturatu ilal ar, lalu dikembalikannya si makhluk tersebut, rajul soleh tersebut, ke dalam bumi. Wa tu'adu ruhu ilal jasadih, lalu dimasukkan lagi ruhnya ke dalam jasadnya si rajul tersebut. Nah, dari sini nanti barulah malaikat Munkar dan Nakir bertanya kepada rajul tersebut. Fayatihi malakani, datanglah kepada laki-laki tersebut dua malaikat syadidal intihar, dengan bahasa yang sangat menggertak, ya, membuat siapapun akan takut. Ini malaikat syadidul intihar, dengan gertakan yang sangat dahsyat. Bayangkan misalkan ada tentara yang ente lagi di sidang, ya, sama jenderal-jenderal nih, tutup pintu, gak ada orang masuk, gelap posisi, ya, lalu ditanya dengan gertakan. Ini malaikat Munkar dan Nakir. Iya, diinterogasi. Kemudian apa yang ditanyakan oleh malaikat? Fayakulani man rabbuka. Mereka bertanya, siapa Tuhanmu? Wa ma dinuka, apa agamamu? Fayaqulu rabbiyallah, orang soleh akan mengatakan Tuhanku Allah, agamaku Islam. Fayaqulani fama taqulu fi hadzal rajul aribu isafikum, kata kamu orang ini siapa? Ditanyain, ini orang rajul ini siapa? Yaitu Nabi Muhammad. Ditanya laki-laki tersebut, ditanya rajul ini siapa? Rajul yang diutus kepada kamu ini siapa? Kalau orang soleh tadi akan menjawab, huwa Rasulullah, itu adalah Rasulullah. Fayaquluna, kamu tahu dari mana itu Rasulullah? Dia ditanya, kamu tahu dari mana itu Rasulullah? Fayaqulu, maka dia akan mengatakan, ja'a bil bayyinati min rabbina. Ya, saya tahu karena dia membawa daripada bukti-bukti dari Allah Subhanahu wa taala. Dia membawa pencerahan untuk kita, dia membawa agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dia yang memberikan kita petunjuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lewat lisannya para ulama, sehingga kita tahu itu adalah Rasulullah. Dan fa'amantu bihi, saya beriman bahwa saya dia Rasul. Wa saddaqtu, saya percaya bahwa dia itu Rasulullah. Ini pertanyaan namanya fitnah kubur. Fitnah kubur yang asli itu adalah pertanyaan itu sendiri. Barang siapa yang selamat nih dari pertanyaan ini, maka sudah enak, setelahnya itu dia enak. Fitnah ini nanti akan ditanyakan tidak hanya untuk orang mukmin, tidak. Orang mukmin ditanya, orang munafik ditanya, orang kafir ditanya, semuanya ditanya oleh malaikat yang mana dikatakan malaikatnya namanya Munkar Nakir. Kenapa dikatakan Munkar Nakir? Saking orang itu tidak ingin melihat sama dia. Dikatakan annahuma, dua malaikat Munkar sama Nakir, huma aswadani, berwarna hitam, gelap.
azraqani a'yunuhuma, matanya abu-abu, kakudurin nuhas, wa fi riwayatin kalbarki wa aswatuhuma qara'at, suaranya seperti petir, suaranya seperti petir. Idza takallama yahruju min afwahima kannar, ketika berbicara dari mulutnya keluar api. Terus setiap satu malaikat ini, Munkar Nakir ini, membawa mitrok, membawa palu, pukulan yang terbuat dari besi. Seandainya dipukulkan dengannya jibal, gunung-gunung, nggak cuma satu gunung, satu pukulan untuk gunung-gunung, ladabat, pasti semuanya hancur. Itu. Terus seandainya penduduk Mina atau penduduk bumi berkumpul untuk mengangkat itu mitrokoh, itu pemukulnya malaikat, mereka tidak akan bisa menggesernya. Nah, tetapi dalam satu riwayat ini untuk orang mukmin mereka bertanya dengan lembut. Untuk orang mukmin, untuk orang yang beriman, kedua malaikat ini bertanya dengan lembut. Terus ketika ini sudah menjawab sesuai dengan apa yang dikehendaki, maka malaikat itu akan mengatakan nim naumatal arus, tidurlah engkau sebagaimana tidurnya seorang pengantin. Tuh. Ketika orang mukmin selesai ini pertanyaan, akan dikatakan nim naumatal arus, udah kamu tidur sebagaimana pengantin tidur. Wa yantahiranil munafiq wal kafir, tetapi orang munafik sama orang kafir ini yang akan dikertak sama malaikat Munkar dan Nakir. Wal mu'min asi wa amal kafir wal mu'min asi falahuma, dan juga orang mukmin yang maksiat, meninggal dalam keadaan maksiat, atau orang mukmin yang amal ibadahnya sedikit, lebih banyak maksiatnya, mereka akan ditanya dengan pertanyaan yang keras, ya, dengan syadid, pertanyaannya menggertak. Terus pertanyaan tersebut terjadi setelah tamami dafn, sempurnanya kubur itu diuruk. Terus dan ketika manusia sudah kembali daripada penguburan pemakaman tersebut. Nah, di sini ya, semua makhluk akan ditanya, walaupun makhluk tersebut, manusia itu semuanya akan ditanya, walaupun jasadnya sudah hancur lebur, sebab misalkan dia itu kebakar atau jadi abu, tetap bakal ditanya. Nggak nanti, wah ini kalau orangnya itu sudah jadi abu gimana, tetap ditanya apa enggak? Mati dimakan hewan buas, dia tetap ditanya apa enggak? Tetap ditanya. Walau tamazzaqat a'dha'uhu, walaupun jasadnya itu sudah tercabik-cabik, ya, atau dimakan oleh hewan buas, di dalam perutnya hewan itu ditanya. Kenapa? Itla ya'bud anallaha la yab'ud anallaha yu'idlahu ruhu fi a'dha'ihi. Karena itu perkara yang jaiz, bisa. Ya, manusia jangankan ya Allah, udah terpisah-pisah, udah jadi abu aja dikumpulin lagi jadi ruh lagi bisa, jadi jasad lagi bisa. Terus walaupun yang mati itu satu tempo itu jamaah tsunami mati semua, ya setiap orang ditanyain dengan pertanyaan yang sama, nggak malaikatnya bingung. Karena malaikat Munkar Nakir banyak, nggak cuma dua doang. Dua itu jenderalnya. Ya, setiap orang akan ditanya dengan pertanyaan yang sama. Ntar kalau yang mati misalkan corona 1.000 orang mati, ini pertanyaan sama nggak? Satu kampung mati semua, tetap ditanya dengan pertanyaan yang kalau misalkan mereka sudah dikubur atau belum dikubur pun, kalau sudah datang waktunya, malaikat Munkar Nakir pasti akan menanyainya. Itu ya. Terus
Kemudian ya dilanjutkan itu tadi untuk ruhnya orang mukmin, orang saleh. Wa yufrashu minha ini qala wa yunadi munadi minas sama'i qad sadaqa abdi falbisuhu minal jannah. Ketika dia sudah menjawab pertanyaannya, maka akan dikatakan sungguh benar hamba ini adalah hambaku, maka tempatkanlah dia di dalam surga. Artinya ada yang mengatakan itu tetap di dalam kubur, tetapi terasa seperti surga kuburnya itu dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan ruhnya orang mukmin ini akan dimasukkan ke dalam surga, tapi dia masih di dalam mulut burung yang berwarna hijau. Gimana bentuknya? Wallahu a'lam. Dalam satu riwayat seperti itu. Kemudian wa yufrashu minha wa yura manziluhu, di mana orang yang mukmin tersebut setelah dia itu ditempatkan di surga akan diperlihatkan tempatnya dia di surga. Wa yufsahu lahu madda basarihi, ya, diluangkan kuburnya sepanjang mata dia melihat. Wa yumasallahu amalu fi surati rajulin hasanin, amal soleh yang dia lakuin di dunia akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang yang wajahnya indah, ya, wangi, bau harumnya, dia bau harum dengan baju yang bagus, sehingga ya jadi amal-amal soleh itu akan menemani laki-laki tersebut di dalam kubur. Jadi nggak sendirian, sama dengan amal soleh. Nah, teman-teman yang kayak best friend banget di dunia nih, ya udah kemana-mana bareng, ya kan, ya udah kalau udah mati mana mau dia untuk nemenin dalam kuburan, ya kan. Wah, ini sohib yang korib banget, udah ibaratnya udah sudah di saudara teman, udah akrabnya luar biasa. Tapi tetap kalau mati, salah satunya mati, yang mati nggak mau nemenin, cuma nangis doang di atas kuburan, suruh ikut dalam kuburan nggak mau, ya kan. Beda nih, karena nanti yang nemenin dia di dalam kubur, temannya dia cuma amal solehnya. Dia jadikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbentuk seorang yang indah wajahnya, wangi, harum aromanya, pakaiannya bagus. Lalu dia akan mengatakan, absyir bima a'adallahu azza wa jalla, ya, berbahagialah engkau wahai orang yang saleh tentang apa yang Allah siapkan untukmu nanti. Absyir bi ridwan minallah, bahagialah engkau, ridha Allah ada padamu. Wa jannatin fiha na'imun mukim, dan surga akan menantimu, tempat tinggalmu itu menantimu. Fayaqulu, laki-laki soleh tadi berkata, basyarakallahu bi khairin, mudah-mudahan kebahagiaan itu juga akan menimpamu. Siapa kamu? Inilah si mayit ini tanya nih, kamu siapa? Fawajhukal wajhul ladzi ja'ana bi khair, wajahmu itu wajah yang membawa kebahagiaan untukku. Kamu ini siapa? Kata laki-laki tersebut yang amalnya dia itu ngomong, hadza yaumukal ladzi kunta tu'adu, ini hari di mana hari yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkaranya telah dijanjikan kepada oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya adalah amalmu yang soleh. Demi Allah, ma alimtuka illa kunta sari'an fi taatillah, saya melihatmu ketika kamu hidup tidaklah perintah Allah kecuali kamu adalah orang yang pertama melaksanakannya. Segera dilaksanakan. Ketika ada perintah Allah, engkau langsung melaksanakannya. Berarti an maksiatillah, dan engkau orang yang menjauh dari maksiat kepada Allah. Aku bersaksi bahwasanya engkau adalah orang seperti itu. Terima kasih banyak, kata si amal salat tersebut. Fayaqulu, ya,
Lalu laki-laki tadi, orang soleh tadi mengatakan, ya Allah, aqimis sa'ah kai arji'a ila ahli wa mali. Ya Allah, jadikanlah hari ini hari kiamat supaya cepat-cepat aku berkumpul dengan keluargaku. Qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in kana fajiran, ketika laki-laki tersebut laki-laki yang tukang maksiat, ya, amal solehnya sedikit, banyak maksiatnya, nggak tobat sebelum dia meninggal. Fa idza kana fi qibali minal akhirah, ketika mati itu sudah mendatanginya, wan kita minad dunya sudah terputus dari dia, jauh malakun, datang kepada dia malaikat Israel, fajalasa inda ra'sih, malaikat Israel itu duduk di atas kepalanya. Fayaqulu, berkata malaikat Israel, ahriji ayyatuhan nafsul habisah, ukhruji ayyatuhan nafsul habisah, keluar nafsu yang jelek, nafsu yang hina, keluar. Absyir bisakhatillah, ya, keluarlah kamu, sungguhnya kabar buruk untukmu karena engkau telah dimurkai oleh Allah, ya, wa ghadabihi, dan engkau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatanzil malaikatu sudul wujuh, berbeda dengan orang yang soleh, orang tukang maksiat ini malaikat yang menyambut, malaikat yang mukanya hitam, ma'ahum musuhun, ya, di mana dibawanya kain-kain yang kasar. Faida qabadahal malak qamu falam yadauha fi yadihi tarfata ainin, ketika dicabut nyawanya maka tidaklah dikembalikan lagi, cabut sampai benar-benar keluar. Dikatakan bahwasanya ruhnya orang yang ahli maksiat tersebut itu ketika dicabut sebagaimana dikeluarkannya kain basah, lalu ditusuk dengan duri-durian kain, terus ditusuk dengan duri-duri, kemudian dirobeknya itu dicabut secara paksa dari duri itu. Ini keluarnya ruhnya orang maksiat, tukang maksiat tersebut berbeda dengan keluarnya ruhnya orang soleh. Orang soleh dia keluar sebagaimana air yang mengalir. Tapi kalau ruhnya orang tukang maksiat ini, ya, itu dikeluarkannya seperti kain yang basah, kemudian ditancap dengan duri-duri, lalu ditariknya itu secara paksa. Faida qabadahal malaku, ketika dicabutnya nyawa orang yang tukang maksiat tersebut, kamu, ya, falam yadauha fi yadihi tarfata ainin, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatafarraqa fi jasadihi, lalu seperti badannya rontok semuanya. Fayastahrijuha, dikeluarkannya sama malaikat tersebut, taqatta'a ma'ahul uruq, seperti otot-ototnya semuanya rontok, wal asabu, ya, saraf-sarafnya semuanya rontok, kayak seperti itu. Seperti kemarin diterangkan bahwasanya ketika itu mereka mengatakan, ya, janganlah engkau memandikan jasadku ini dengan keras karena lagi panas, sakit. Ini ruhnya orang yang fasik itu. Kasufudil kabir, ya, asy-sya'bi fi sufil mablul fatuhadu minal malaki, kemudian diambilnya itu ruh, fatahruju, kemudian keluarnya ruh
tetapi ka'antanirihin wujidat, baunya bau yang enggak sedap, baunya bacin, ruhnya berbau bacin. Fala tamuru ala jundin bainas samai wal ar illa qalu, ya, tidaklah mereka dilewatkan kepada diangkatnya itu ruh ke langit dan dilihat oleh orang-orang arwah-arwah, lalu dikatakan siapa ruh yang buruk itu. Fayaquluna, mereka malaikat mengatakan hadza fulan, ini adalah fulan, bi aswa'i asma'ihi, dikenalkan dengan nama yang bikin dia malu, ya, dikenalkan kepada arwah-arwahnya orang-orang saleh tentang si ruh yang jelek ini, ruh fajir ini, ruh ahli maksiat ini, dengan nama sebutan yang buat dia malu. Hatta yandahu bihi ila sam'i dunya, diangkatnya ruh itu sampai ke langit dunia. Ini belum langit pertama, masih sama dunia, langit dunia. Fala yuftahu lahu, tidaklah dibuka pintu langit itu. Beda dengan ruhnya soleh. Kalau orang soleh dibuka sampai ke langit terakhir. Fayaqulu, lalu Allah berfirman, mewahyukan kepada malaikat, rudduhu ilal ar, udah kembaliin aja dia bumi, buang dia ke dalam bumi. Inni wa'atuhum anni minha khalaqnahum wa fiha nu'ituhum, ya, sungguhnya kembalikan aja dia ke dalam bumi sebagaimana aku menjanjikan setiap manusia akan dikembalikan ke dalam tanah. Wa minha nuhrijuhum taratan ukhra. Qala, berkata periwayat hadis ini namanya Barok tadi, fayurma bihi minas sama, dilemparkan dari langit. Qala fatal hadil ayah wa man yusrik billahi faka'annama khara minas sama. Ini sebagaimana tafsir dari ayat, barang siapa yang musyrik kepada Allah maka seakan-akan dilemparkan dia dari langit. Wa yu'adu ilal ar, baliknya dia ke dalam bumi. Wa tu'adu fihi ruhu, dikembalikan ke dalam jasadnya. Wa ya'tihi malakani syadidanil intihar, datang kepada dia dua malaikat yang mana dia ditanya dengan gertakan yang kuat. Fayantahiranihi, digertaknya dia. Wa yujalisanihi, didudukkannya si mayat tersebut. Fayaqulu, berkata si malaikat, ya, malaikat bertanya, man rabbuka, tetap ditanyai, mau dia fasik, mau dia kafir, mau dia munafik, tetap ditanyai siapa Tuhanmu. Wa ma dinuka, apa agamamu. Fayaqulu, maka orang fajir, orang maksiat, orang yang tadi kafir itu berkata, la adri, saya nggak tahu Tuhanku ini siapa, ya. Wa ma dinuka, saya nggak tahu agamaku itu apa. Sami'tu nasa yaquluna dzalik, saya mendengar manusia pun, ya, berkata seperti itu. Artinya, ya, dia ngikutin daripada agama-agama yang dia anut sejak dia kecil. Fayaqulu la darait, kamu nggak tahu, ya, kamu nggak tahu Tuhanmu siapa, ya, kamu nggak tahu agamamu yang benar itu apa. Fayudhayya alaihi qabruhu, lalu disempitkannya itu kuburnya dia, dihimpit langsung. Hatta takhtalifa adlauhu, sehingga tulang belulangnya itu remuk. Yaitu pertama kali adabnya orang dalam kubur itu himpitan kubur. Pertama kali adabnya orang dalam kubur itu adalah himpitan kuburnya dia. Kalau orang mukmin, himpitan kuburnya dia seperti pelukan ibunya. Wa yumasallahu amaluhu fi surati rajulain, lalu amal yang jeleknya, amal maksiatnya akan didatangkan sebagaimana bentuknya seseorang yang mukanya itu buruk rupa, muntinurih, yang baunya itu bacin, qabihis siyab, baju yang dipakainya itu baju yang jelek. Lalu berkata si amal yang jelek itu, absyir bi'adab minallah wa suhti, tungguilah kamu berita tentang adabnya Allah dan murkanya Allah.
Maka berkata laki-laki tadi yang ahli maksiat tadi, man anta, kamu siapa? Wajhukal wajhul ladzi ja'a bisyarr, wajahmu itu membuat aku sumpah, membuat aku takut. Fayaqulu, berkata laki-laki tersebut, ana amalukal habis, saya ini amalmu yang jelek, saya itu maksiatmu. Wallahi ma'alim tuka illa kunta bati anita'ah, demi Allah aku bersaksi bahwasanya ketika kamu hidup, kamu itu orang yang menjauh dari taat kepada Allah, gak mau sholat, gak mau puasa, sari'un ila maksiatillah, begitu maksiat kamu yang paling pertama melakukannya, cepet kamu ngelakuinnya, mabuk-mabukan, judi, segala macam, kamu itu semangat banget dalam bermaksiat. Fayubadu lahu malakun asam abkam mahu mirzabah, maka fayuqayyadu lahu malakun, datang lagi malaikat, yang mana malaikat itu asam abkam mahu mirzabah, malaikatnya itu tuli, bisu, dan bersamaan dia itu membawa mirzabah. Mirzabah tadi pentungan. Lau duribat bihi jabalun sara turaban, seakan-akan pantungan itu kalau dipukulkan di atas gunung maka akan menjadi debu. Auramiman fayadribuhu biha darbatan, dipukulkannya itu tongkat ke laki-laki kafir tadi, orang maksiat tadi, sekali pukulan tadi, yasma'uhal khalaik, yang mana ceritanya didengar oleh semua makhluk kecuali manusia dan jin. Summa tu'adu fihi ruh, sudah hancur lebur, dikembalikan lagi ruhnya seperti semula, dipukul kembali darbatan ukhra. Ini hadis akhrajahu jama'atun, dikeluarkan oleh banyak imam-imam hadis di dalam kitab musnad-musnadnya mereka, termasuk hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Ahmad bin Hanbal. Ya, ini apa yang terjadi, ya, kehidupannya orang yang sudah meninggal. Loh, orang meninggal kok disebut hidup? Iya, hayatun laisa hayatul kamal, kehidupan yang tidak seperti kehidupan sempurna ketika dia dalam jasad, tetap hidup. Ya, orang yang sudah meninggal, ruh itu tetap dikatakan hidup, tapi kehidupan laisat hayatul kamal, bukan kehidupan yang sempurna sebagaimana ketika dia itu masih berada di dalam jasadnya. Nah itu. Nah, insya Allah besok kita akan melanjutkan sesi terakhir dari kitab Risalatu Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna 'ala al-ladha asrafna. Tub 'alaina taubah tawsil li kulli haubah wastur lana aurati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa sairil hilani wa kulli di mahabbah au jiratin au sahbah wal muslimina ajma'. Amin ya Rabbi isma fadlan wajudan manna la bihtisabi minna bil mustafa rasulih nahda li kulli sulih salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi
wa alihi wa sahbihi idada tahsi sahbi walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.